Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus Irianto dengan NIM H0511911007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya dengan judul penggunaan metode Possibilistic Fuzzy Chainings untuk pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data kemiskinan dan pembangunan manusia. Adapun pokok pembahasan dalam kesempatan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan, latar belakang. Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah yang ada di Indonesia. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan di Indonesia sangat sulit untuk dihindari, apalagi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara berkembang. Keadaan tersebut memberikan pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat atau pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan dalam guna menekan tingkat kemiskinan itu sendiri. Namun dalam beberapa kebijakan yang ada dan penerapannya belum dikerjakan secara maksimal oleh pemerintah daerah itu sendiri, atau belum berdampak secara langsung oleh penduduk miskin itu sendiri. Kemiskinan sangat erat dengan pembangunan manusia. Investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin. Penduduk miskin itu sendiri lebih kepada tenaga kerja kasar mereka. Artinya mereka lebih membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dibandingkan kebijakan yang lain. Kemudian data kemiskinan dan pembangunan manusia di berbagai daerah akan berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu menggambarkan tiap daerah berdasarkan karakteristik yang sama untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan kebijakan. Metode yang cocok dalam hal ini yaitu analisis cluster. Analisis cluster sendiri itu mencari kesamaan data untuk kemudian dikelompokkan dengan karakteristik yang sama dalam tiap-tiap kelompoknya. Jadi data kemiskinan dan pembangunan manusia di berbagai daerah akan berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu menggambarkan tiap daerah berdasarkan karakteristik yang sama untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu metode yang baik dalam mengelompokkan yaitu analisis cluster, yaitu sebuah pendekatan untuk mencari kesamaan dalam data dan menempatkan data yang sama ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Analisis cluster ini sendiri membagi sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok, di mana kesamaan dalam sebuah kelompok lebih besar dibanding kelompok yang lainnya. Metode fuzzy clustering menjadi metode yang baik dalam pengelompokan data tersebut. Metode fuzzy clustering yang umum digunakan yaitu fuzzy chainings dan possibilistic fuzzy chainings. Metode fuzzy chainings kurang tepat diaplikasikan pada data yang memiliki noise karena kepekaannya terhadap data tersebut dapat menghasilkan pengelompokan yang kurang tepat. Nah, hadirnya possibilistic fuzzy chainings selain menjadi solusi dan menghadapi data noise, metode ini juga menawarkan fleksibilitas dalam penanganan outlier dan variasi dalam keanggotaan itu sendiri. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Menurut Chaudhary dan kawan-kawan pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan metode fuzzy chainings dan possibilistic fuzzy chainings pada segmentasi gambar medis yang memberikan hasil bahwa clustering dengan menggunakan metode possibilistic fuzzy chainings 2,81% lebih baik dibandingkan dengan clustering fuzzy chainings. Sementara Hasmira dan kawan-kawan pada tahun 2023 dari hasil analisis mereka memperoleh metode yang optimum dalam pengelompokan data dari kemiskinan itu sendiri dan mendapatkan dengan 3 klaster pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses clustering menggunakan possibilistic fuzzy chainings pada data kemiskinan dan pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah bagaimana hasil pengelompokan kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan data kemiskinan dan pembangunan manusia. Selanjutnya adalah batasan masalah. Data yang digunakan berupa data bagian kemiskinan dan pembangunan manusia dari tiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 terdapat pada publikasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, umur rata-rata sekolah, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah mengelompokkan data kemiskinan dan pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode possibilistic positioning. Yang kedua adalah memperoleh hasil pengelompokan dari data kemiskinan dan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan. Manfaat penelitian adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam optimalisasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil penelitian dapat menjadi landasan yang kuat untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing daerah. Yang kedua adalah melalui penerapan metode possibilistic positioning ini sendiri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia di berbagai kabupaten atau kota. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mengenai analisis clustering. Yang kedua mengenai logika fusi. Yang ketiga menjelaskan mengenai fuzzy Chemins clustering. Yang keempat adalah possibilistic fuzzy Chemins clustering. Yang kelima adalah Chalensky-Harabas Index. Yang keenam adalah kemiskinan dan pembangunan, data kemiskinan dan pembangunan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdapat di web bps.sulsel.go.id. Data yang digunakan adalah data pada tahun 2022, di mana terdapat 144 data dari 24 kabupaten atau kota itu sendiri. Variabel data itu sendiri, pertama X1 adalah persentase penduduk miskin, X2 adalah indeks pembangunan manusia, X3 adalah umur harapan hidup, X4 harapan lama sekolah, X5 rata-rata lama sekolah, X6 data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun tahap analisisnya yaitu melakukan penginputan data, kemudian melakukan eksplorasi data deskriptif untuk melihat gambaran awal data penelitian, kemudian menentukan jumlah klaster terbaik dalam proses clustering. Yang keempat adalah menentukan nilai titik pusat klaster dengan menggunakan nilai acak sebagai inisialisasi awal pusat klaster. Yang kelima, menentukan parameter eksponen fusifikasi sama dengan 2 dan parameter scaling sama dengan mu i sama dengan 1. Kemudian selanjutnya adalah mengulang proses iterasi untuk memperbarui nilai matriks keanggotaan fusi pada langkah sebelumnya hingga memenuhi kondisi di mana nilai matriks terbaru lebih kecil daripada nilai matriks lama. Nilai matriks terbaru dikurangi nilai matriks lama lebih kecil daripada epsilon. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan klaster tiap observasi berdasarkan nilai matriks keanggotaan fusi. Selanjutnya adalah menghitung Chalensky-Harabas Index. Ini tujuannya untuk kemudian mencari jumlah klaster terbaik atau yang paling baik dalam pengelompokan ini. Kemudian yang terakhir adalah mengelompokkan dan menginterpretasikan hasil dan mengambil keputusan dan kesimpulan. Berikut adalah diagram alirnya, dan berikut adalah daftar pustaka dari skripsi kali ini. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.